There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mama Ibnu Aska. Alhamdulillah hari ini aku bersyukur banget masih bisa share lagi aktivitas aku yang sangat-sangat sederhana. Ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak yang hidupnya itu di perkampungan. Nah, video ini tuh aku ambil 2 minggu yang lalu ya, pas waktu aku belanja untuk persiapan memasuki Hari Raya Idul Adha. Cuma baru aku upload hari ini karena kemarin-kemarin itu Masya Allah sibuk banget ya. Aku itu kangen gitu ya, udah 2 hari aku nggak upload video, padahal pengen banget gitu ya konsisten setiap hari gitu. Cuma ya mau gimana lagi karena sikonnya itu ya nggak memungkinkan gitu, karena kemarin itu benar-benar capek banget, sibuk dengan dunia nyata ya, yang salah satunya itu aku itu kemarin-kemarin tuh lagi sibuk mempersiapkan ihtifalan atau pentas seni anak-anak di sekolah gitu. Jadi baru hari ini aku bisa upload lagi gitu videonya. Oke, lanjut ke videonya. Nah, ini itu aku itu lagi di pasar. Nah, tadi aku beli ayam merah 2 ekor ya, dan juga aku potongnya itu di pasarnya aja biar nanti pas waktu di rumah itu enak gitu, tinggal dibersihin aja. Karena benar-benar menguras tenaganya ekstra gitu ya Bunda, kalau di pasar bawa HP gitu bikin video gitu ya, sambil video terus juga nanti di rumah ngebersihin ini itu gitu ya. Pokoknya benar-benar capek banget, makanya aku inisiatif aja potong ayamnya itu di sini aja di pasar. Lagian juga walaupun di pasar kan mereka itu kan tetap membaca basmalah, baca doa gitu. Terus juga aku itu terkadang sering mengingatkan mereka ya pas waktu potong ayam itu gitu. Aku sering ngomong, "Awas Kang, jangan lupa baca basmalah atau doa." "Iya Teteh," katanya. Ya namanya kita itu manusiawi ya, harus saling mengingatkan. Jadi aku terkadang kalau lagi di pasar gitu beli ayam terus dipotong di pasar itu cerewet gitu ya, aku itu sering mengingatkan mereka untuk membaca basmalah atau doa gitu pas sebelum memotong ayam gitu ya, pas waktu motong ayamnya. Dan tadi juga setelah aku beli ayam merah, aku beli tulangan juga untuk diesop, dan ini aku lanjut juga beli kerupuk. Nah, mumpung di pasar ya, kalau kerupuk di pasar itu 10.000 dapat 3 bungkus. Beda halnya kalau di warung. Kalau di warung itu satunya itu 5.000. Jadi mumpung lagi di pasar aku beli aja 3. Dan di sini juga aku beli daun jeruk. Nah, ini daun jeruknya itu untuk bikin rempeyek ya. Jadi aku mempunyai rencana sebelum masak-masak nanti aku pengen bikin rempeyek gitu. Nggak tahu kenapa ya, kalau aku itu kalau lebaran Idul Fitri, Idul Adha, kalau nggak bikin-bikinan itu kayak ada yang kurang gitu Bunda. Jadi udah menjadi tradisi ya untuk diri aku sendiri gitu, kalau lebaran puasa atau lebaran haji itu harus bikin-bikinan, entah itu bikin apa gitu. Pokoknya harus bikin kue gitu. Terutama ya rempeyek ya. Kalau rempeyek itu kayaknya setiap momen lebaran puasa, lebaran haji tuh bikin terus gitu ya. Pokoknya wajib gitu ya, harus bikin rempeyek karena rempeyek itu salah satu favorit Pak suami gitu, apalagi anak-anak gitu ya. Dan juga selain bikin rempeyek juga rencananya nanti aku mau bikin basreng juga gitu. Oke, next ini itu aku itu lagi milih-milih bawang merah atau bamer. Ini bamernya itu nggak tahu ya harganya itu lupa karena udah lumayan lama kan ya, udah 2 mingguan kan. Nah, ini aku pilih-pilih yang agak gedean gitu ya, karena kebetulan ini bawangnya itu enggak terlalu gede gitu ukurannya, jadi harus dipilih gitu ya yang bagus-bagus, yang gede-gede. Aku belinya itu setengah kilo aja. Nah, aku itu belinya itu di langganan aku ya, beli perbumbuannya kayak cabai, cengkeh semua
semuanya itu aku itu udah punya langganan masing-masing gitu kalau di pasar ya. Dan nanti pas waktu aku masak-masak itu kebetulan sambil acara haul ya, acara haul almarhum bapaknya Pak suami atau, bapak mertua gitu. Jadi sambil masak acara takbiran Idul Adha dan juga sambil juga acara haul bapak mertua gitu ya. Karena aku itu mertuanya itu udah nggak ada gitu ya Bun, semuanya itu udah diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi beruntung Masya Allah tabarakallah, Allah ambil mertua aku dua-duanya dan Allah ganti atau Allah kirimkan orang baik gitu ya untuk menggantikan sosok orang tua atau mertua aku gitu ya, yaitu ibu angkat aku, terus juga, abah angkat aku gitu. Pokoknya banyak sekali orang yang baik gitu, Masya Allah terkadang aku itu percaya nggak percaya gitu ya, yang dulu ada mertua gitu ya, yang, sayang sama, kita semua gitu, tapi sekarang udah nggak ada mertua, nggak ada ibu, nggak ada mama gitu, tapi Allah kirim melalui orang, baik gitu ya, kayak ibu angkat aku dan juga abah angkat aku ya. Pokoknya aku itu bersyukur banget dikelilingin dengan orang-orang yang baik seperti mereka gitu. Oke next, setelah tadi udah beres beli perbumbuan atau perbawangan, ini aku lanjut di tempat bakso. Ini aku beli bakso goreng untuk bikin basreng, ini belinya itu 4 bungkus. Kalau pas waktu Idul Fitri itu belinya itu 8 bungkus, tapi untuk saat ini aku kurangin aja 4 aja. Dan aku juga di sini beli, nuggetnya itu beli aku 2, duanya itu katanya 5.000 ya. Oke next setelah tadi udah beres beli perbaksoan, ini aku lanjut juga di tempat, apa ya, tempat plastik gitu. Ini aku beli plastik, terus beli lapana gitu, karena aku ada rencana juga pengen bikin lapana gitu ya. Terus juga beli kecap, terus beli saus di sini, terus beli kacang juga untuk bikin rempeyek. Nah ini beli kacangnya itu setengah kilo aja ya. Kalau dulu pas waktu masih ada almarhumah mertua ya, itu aku itu belum pernah beli kacang tanah ya, tapi setelah nggak ada, ya pokoknya beda gitu ya, nggak kayak dulu gitu. Dan di sini juga aku beli sampo juga, aku beli sampo zinc ya, nggak tahu kenapa aku itu sukanya sama sampo zinc ya dari dulu sampai sekarang. Oh iya Bunda gimana nih kabar hari ini? Masya Allah sampai aku lupa ya mau tanya kabar Bunda gimana nih? Aku doakan mudah-mudahan bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu semangat dalam menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku mau mengucapkan selamat datang ya untuk teman-teman yang baru nemu channel aku. Mudah-mudahan channel aku ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan ada hal baik yang bisa dipetik dari video aku ini. Setelah itu aku muter-muter lagi ya, pokoknya kalau di pasar itu ya muter-muter ya, cari-cari yang kita tuju gitu. Kalau di sini nggak ada, cari ke sini, ke situ, pokoknya ke sana kemari. Pokoknya muter-muter gitu semua pasar dikelilingin gitu kan. Dan tadi itu aku nitip barang belanjaan aku di tempat langganan aku ya. Biasanya kalau terlalu berat gitu aku bawa, itu biasanya aku titip di tempat langganan aku. Orangnya itu kebetulan baik banget gitu. Terkadang kalau ada sayur lebih atau aku beli di situ tuh kadang suka dikasih sayur atau suka juga dikasih kayak cabai cengek gitu ya. Masya Allah tabarakallah, aku bersyukur banget gitu ya dikelilingin dengan orang-orang baik gitu. Pokoknya dimanapun aku berada gitu, Masya Allah, pokoknya tak henti-hentinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan next ini tuh udah nyampe aja nih di rumah ya, singkat cerita aku udah di rumah. Ini aku bongkar-bongkar dulu belanjaan aku ya. Nah tadi itu aku beli kacang tanah untuk bikin rempeyek, bumbu antaka untuk bikin basreng, lavana, terus plastik lavananya juga, sampo zinc 1 renceng. Ini ada tepung beras 3 bungkus untuk bikin rempeyek ya. Terus juga aku beli wadah agar, minyak 4 liter, cuma yang 2 liter itu udah aku taruh di tempatnya ya. Jadi aku perlihatkan yang 2 liternya saja. Di
sini juga aku beli kecap, beli basreng 4 bungkus, kemiri, terus ketumbar, terus juga ada daun jeruk. Di sini juga aku beli sayur sop, bamber atau bawang merah setengah kilo, dan beli racik sayur asem dan racik ikan goreng. Di sini juga aku beli kemiri juga, terus beli ini juga ya santan, dan juga beli plastik. Pokoknya ya perlengkapan untuk hari raya Idul Adha. Dan tadi juga aku beli ayam ya, ayam merahnya itu 2 ekor yang sudah dipotong di pasar, dan juga beli ampela juga, ati ampela gitu ya, dan juga aku beli tulangan ayam juga. Kebetulan aku itu masih ada ikan bawal ya di kulkas setengah kilo, jadi aku untuk hari ini itu nggak beli perikanan. Oke, next, setelah tadi udah aku buka ya, udah aku bongkar belanjaannya, ini aku lanjut ngebersihin si ayamnya. Nah, ini aku ngebersihin ayamnya itu nggak di dalam rumah ya, atau nggak di wastafel gitu, ini melainkan di belakang rumah ya. Biasa ya, pokoknya kalau aku mah kalau ngerasa aku sulit gitu ngebersihin di wastafel itu, aku biasanya di luar rumah atau di belakang rumah kayak gini. Kalau di belakang rumah itu aku itu bisa duduk atau paling enggak aku bisa jongkok gitu ya. Ya kayak gini gitu, enggak berdiri. Kalau berdiri kan lumayan capek juga kan. Karena kalau ngebersihin ayam itu harus benar-benar teliti. Kadang kalau ngebersihin ayam itu ada bulu-bulu kecilnya itu ya. Makanya aku itu kebanyakan atau keseringan itu kalau ayam merah itu dipotongnya itu di pasarnya ya, bukan di rumah. Padahal di rumah itu banyak saudara ya yang minta tolong potongin ayamnya itu di pak suami gitu ya. Dan kenapa aku sendiri gitu istrinya motongnya itu di pasar bukan di rumah ya, karena pas suami itu nyuruh aku itu motongnya, katanya udah di pasar aja sekalian biar nanti pas pulang itu enggak terlalu capek gitu kan. Kalau di rumah itu kan Masya Allah harus ngebersihin si bulunya, terus juga belum juga motong-motong ayamnya kan, jadi ya diambil simpelnya aja gitu. Jadi si ayamnya itu dipotong itu di ini ya, di pasar, enggak di rumah. Ya walaupun di pasar juga kan ya tetap ya halal gitu, karena kan ya membaca doa, membaca bismillah pas waktu motong ayamnya gitu. Nah, ini itu sebenarnya paling membosankan ya menurut aku kalau ngebersihin ayam itu, mendingan ngebersihin ikan daripada ayam. Kalau ayam itu Masya Allah itu kadang ada bulu-bulu kecilnya itu tuh Masya Allah, kayaknya kesel banget gitu kan kalau ngebersihin ayam itu. Tapi kalau ikan kan sisiknya itu kan bisa kelihatan kan, kalau udah bersih ya udah gitu ya bersih. Tapi kalau ayam itu kadang ada bulu-bulu kecilnya itu yang susah kita bersihin gitu. Dan lanjut setelah tadi udah beres ngebersihin ayam merahnya, ini aku lanjut ngebersihin ati ampela. Tadi di pasar itu aku beli ati ampelanya itu 20.000, lumayan banyak ya, 20.000 itu segini banyaknya. Dan jangan salfok ya sama si Emeng atau si Iyeng, dia itu selalu ngikut-ngikut aku ya. Jadi dia itu kayak buntut gitu, kalau aku ke sini dia ngikut, ke sana dia ngikut. Apalagi kalau aku itu lagi megang atau lagi ngebersihin ikan kayak gini ya, dia itu selalu jadi mandor gitu ya. Pokoknya kalau dia ngelihat aku itu ngebersihin ikan atau ayam, dia itu selalu setia gitu nungguin. Dan ini setelah tadi udah beres ngebersihin ati ampela, ini aku lanjut ngebersihin tulangan ayam, karena di sini tuh wadahnya itu ada 2, jadi aku campur aja sementara sama si ati ampelanya. Nanti kalau mau ditaruh di kulkas, aku taruh di box masing-masing gitu ya. Dan ini alhamdulillah sudah selesai, tinggal nanti aku masukin ke box untuk dimasukin ke dalam kulkas. Dan untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih yang sudah temenin aku dari awal sampai akhir video. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Dan aku mohon maaf apabila di sepanjang video aku itu ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.